Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Insyaallah kita semuanya masih semangat ya di semester 2 ini, walaupun kita masih pembelajaran di rumah ataupun daring, kita harus tetap bersyukur dan tetap menjalaninya dengan semangat. Oke, sekarang untuk pembelajaran fikih hari ini ya bersama Pak Royan, kita akan membahas tentang bab 4, yaitu sholat Jumat ya. Bagaimana kita bisa memahami ketentuan pada sholat Jumat dan bagaimana sholat Jumat itu dilaksanakan, apa saja yang ada di sholat Jumat ya, lalu apa saja hukumnya. Nah, itu semua kita akan bahas insyaallah pada hari ini ya. Oke, sekarang kita langsung saja, kita akan mulai pembelajaran kita di hari ini. Hari Jumat merupakan hari yang baik dan memiliki keistimewaan yang luar biasa. Hari Jumat juga adalah hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Karena umat Islam di hari ini pula diwajibkan, khususnya laki-laki ya, untuk melaksanakan sholat Jumat. Salat Jumat adalah salat 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari Jumat dan waktunya adalah waktu zuhur. Dan biasanya itu didahului oleh 2 khutbah. Dan orang yang berkhutbah itu dinamakan sebagai khatib. Salat Jumat sebagai pengganti dari salat zuhur. Jadi apabila sudah melaksanakan salat Jumat, maka tidak perlu melaksanakan sholat zuhur lagi. Tetapi untuk para perempuan atau akhwat yang tidak melaksanakan sholat Jumat, tetap harus menjalankan sholatnya itu dengan sholat zuhur. Dan hari Jumat itu memiliki banyak keutamaan. Contohnya diantara lain adalah Nabi Adam alaihissalam diciptakan dan dimasukkan ke dalam surga pada hari Jumat. Dan pada hari Jumat, umat Islam disunnahkan juga untuk mandi, berhias, menggosok gigi, dan mengenakan wangi-wangian ketika hendak melaksanakan sholat Jumat. Maka oleh karena itu, sunnah-sunnah ini sebaiknya dilaksanakan, khususnya untuk para ikhwan atau laki-laki yang ingin melaksanakan sholat Jumat atau sebelum melaksanakan sholat Jumat. Jadi disunahkan untuk mandi, lalu berhias, memakai pakaian yang baik, yang sopan, yang islami. Lalu kita menggosok gigi biar bersih giginya dan mengenakan wangi-wangian. Nah, wangi-wangian di sini bebas, wangi-wangian apa saja boleh. Lalu apa keutamaan salat Jumat? Yang pertama adalah mendapatkan ampunan atas dosa-dosa atau kekhilafan yang telah kita lakukan dari Jumat sebelumnya sampai Jumat kita hendak melaksanakan sholat Jumat. Insyaallah kalau kita mendapatkan ampunannya, maka semua dosa-dosa yang dilakukan selama 1 pekan atau 1 minggu itu Allah akan berikan ampunan, baik itu dosa-dosa ataupun kekhilafan-kekhilafan. Lalu yang kedua, Allah menyempurnakan keislaman dan mencukupkan nikmat buat kita. Yang ketiga, setiap langkah kita menuju sholat Jumat itu mendapatkan ganjaran pahala. Lalu yang keempat, menyegerakan berangkat sholat Jumat. Maka barang siapa yang lebih cepat datang ke masjid, maka ketentuannya adalah pahala yang lebih besar dibandingkan orang yang berangkat di saat khatib mau khutbah. Dan setiap muslim hendaklah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang dilakukan pada hari Jumat, dengan kita membiasakan diri mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, khususnya pada kaum laki-laki ataupun ikhwan, untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Lalu apa hukum dari pelaksanaan sholat Jumat? Hukum dari pelaksanaan sholat Jumat adalah fardu ain. Hukum dari pelaksanaan sholat Jumat adalah fardu ain.
Lalu apa saja syarat yang harus dimiliki oleh setiap laki-laki ataupun ikhwan yang ingin melaksanakan sholat Jumat? Yang pertama, syarat wajibnya adalah dia harus beragama Islam. Jadi siapa saja yang beragama Islam dan dia laki-laki, fardu ain hukumnya untuk menjalankan sholat Jumat. Yang kedua, dia sudah balik, sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang ketiga, dia berakal, dia mampu mengetahui segala sesuatu dengan akalnya. Yang keempat, dia merdeka dan bukan seorang budak. Yang kelima, sehat, tidak dalam keadaan sakit yang benar-benar tidak bisa membuat dirinya itu bergerak ataupun bangun dari tidurnya. Dan yang terakhir adalah sedang bermukim, artinya tidak dalam perjalanan. Perjalanan di sini adalah perjalanan yang benar-benar tidak bisa singgah ataupun berhenti walaupun sejenak untuk melaksanakan sholat Jumat. Contohnya perjalanan pada saat menggunakan kereta ataupun pesawat. Nah, itu syarat wajib. Jadi apabila kita mempunyai dari syarat-syarat wajib tersebut, maka fardu ainlah hukum bagi seorang laki-laki untuk melaksanakan sholat Jumat. Lalu apa sih dasar hukum sholat Jumat dalam agama Islam? Dasar hukum sholat Jumat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diserukan untuk kamu mengerjakan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, karena yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengerti. Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Baik, tadi kita sudah bahas tentang syarat wajib dan dasar hukum dari sholat Jumat. Selanjutnya adalah syarat sah sholat Jumat. Apa sajakah itu syarat sah dari sholat Jumat? Yang pertama, sholat Jumat dilaksanakan di dalam negeri yang penduduknya menetap. Dan sholat Jumat itu dilaksanakan secara berjamaah, tidak boleh munfarid atau sendiri-sendiri. Yang ketiga, sholat Jumat didahului juga oleh 2 khutbah. Dan sholat Jumat dilaksanakan pada waktu sholat zuhur. Jadi tidak boleh sholat Jumat itu dilaksanakan pada waktu-waktu yang lain, seperti saya maunya maghrib, itu boleh atau tidak? Ya tidak boleh ya, karena tidak memungkinkan sholat Jumat dilaksanakan dalam waktu yang bebas. Ya, jadi di sini tidak ada ketentuan waktu kalau bebas. Lalu apa rukun dari 2 khutbah? 2 khutbah itu ya merupakan salah satu syarat sahnya sholat Jumat. Jadi apabila tidak ada khutbah, maka tidak sah sholat Jumatnya. Dan orang yang melakukan khutbah itu disebut seorang khotib atau khotib ya. Dan khotib ini harus tahu rukun-rukun dari 2 khutbah Jumat. Apa sajakah itu 2 rukun tersebut? Yang pertama adalah membaca puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi pada saat memulai khutbah, dia memulai puji-pujian dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu selanjutnya menyampaikan nasihat untuk ajakan bertakwa kepada seluruh jamaah yang hadir pada saat melaksanakan sholat Jumat. Lalu selanjutnya adalah membaca ayat-ayat Al-Quran dari salah satu khutbah, atau bisa juga kedua khutbah tersebut ada ayat-ayat Al-Qurannya ya. Dan yang terakhir adalah berdoa untuk mukmin dan mukminat pada khutbah yang kedua. Jadi ini adalah rukun-rukun yang harus dilakukan oleh seorang khatib yang melaksanakan khutbah
pada saat sholat Jumat. Jadi itu saja untuk penjelasan hari ini. Anda semuanya selengkapnya bisa diputar lagi video ini, lalu sambil dibaca bukunya. Insya Allah kalian akan paham. Dan untuk materi berikutnya insya Allah adalah lanjutan dari materi hari ini, yaitu tentang waktu sholat Jumat, hal-hal yang disunahkan, dan hal-hal yang perlu dijelaskan, semua yang ada di dalam buku fikih di bab 4 sholat Jumat. Mudah-mudahan Anda paham ya, insya Allah, amin ya, insya Allah paham semuanya. Untuk selanjutnya kalian nanti akan dilanjutkan pembelajaran berikutnya, yaitu pekan depan, yang insya Allah akan diisi oleh Bu Amel. Mungkin itu saja dari Pak Royan penjelasan untuk pelajaran fikih hari ini. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari Pak Royan, karena kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia ini tidak ada kesempurnaan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Sampai ketemu lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.